kita juga mendengarkan dari Ajang Para Maswari, Presiden of Bioskop Online, sudah berkenalan juga, dan mendengarkan ringkasan kerja yang luar biasa dari Pak Ketua. Jadi memang betul seperti Pak Mahendra bilang ya, sudah ada guidebook panduan untuk komite berikutnya. Betul ya Pak ya? Dan berikutnya kita akan langsung mempersilahkan Ketua Bidang Penjurian FFI 2023 untuk menyampaikan sambutannya. Kita sambut Mas Galih Nugroho. Ya, selamat sore sahabat-sahabat media semua yang telah menemani kita selama 3 tahun sekarang ini. Jadi kita tepuk tangan untuk teman-teman FFI waktu itu berdiri dalam situasi FFI yang kita masuk ini berdiri dalam situasi yang tidak mudah karena transisi dari pandemi. Oleh karena itu FFI waktu itu kalau kita lihat 3 tahun yang lalu di Jalan Keraguan itu membuat pesta yang besar dan kita nyatakan dengan berani termasuk mengundang para pemangku kepentingan untuk FFI membuka kembali peta industri itu bangkit dan dengan tamu-tamu negara yang secara apa yang disebut event publik, FFI menjadi pelopor event publik di awal transisi saat itu. Ini menjadi dan itu di data Presiden juga datang ketika masih ragu-ragu semua. Oleh karena itu festival selalu punya tugas membangunkan sesuatu, baik masyarakat, institusi industri, ataupun dunia sinema itu sendiri. Dan waktu itu di tengah keraguan, Resa, teman-teman dan seluruh panitia mengatakan kita berani mengundang dan kita berani mengambil risiko karena masa depan harus kita bangkitkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting, festival film tidak hanya dan pasti tapi mencakup pencapaian, tapi juga mencakup kemampuan organisasi. Seluruh dunia, organisasi film-film yang maju industrinya atau artnya selalu dua esensinya, yaitu sumber daya manusia yang baik dan organisasi yang baik. Oleh karena itu, festival film sebagai salah satu organisasi terpenting yang mencapai atau menentukan pencapaian harus mampu membangun organisasi film yang memang sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, FFI di dalam masa 3 tahun punya apa yang perencanaan jangka panjang dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tahun pertama ketika transisi terjadi, banyak asosiasi-asosiasi industri yang semua hampir susah bangkit. Maka dasar pertumbuhan pertama dari Festival Film Indonesia adalah membangun organisasi, dan penjurian adalah bagian dari esensi terpenting FFI. Penjurian tidak hanya melahirkan pencapaian dan peta, tapi juga membangun suatu organisasi ekosistem film Indonesia. Oleh karena itu, pada awalnya di periode pertama kita sebut sebagai periode peletakan dasar membangun ekosistem kembali film Indonesia pasca pandemi. Dan maka oleh karena itu kita membangun 2 sistem yang menjadi ciri dunia. Satu, sistem Amerika bersifat voting dipilih oleh anggota Academy Award, yaitu orang-orang meraih penghargaan Oscar dan kemudian menjadi suatu organisasi yang Academy Award, dan kemudian sistem juri, yaitu memilih orang-orang terpilih yang mewakili ekosistem yang banyak sekali dipakai di negara Eropa, Cannes, Berlin, dan sebagainya, itu memakai sistem juri. Maka kita menggabungkan 2 sistem itu. Apakah ada dasar dari kita? Tidak. Kita membangun 2 sistem itu atas dasar persetujuan dan FGD dari asosiasi-asosiasi. Maka pada saat itu kita melakukan suatu sistem yang berjenjang. Pertama adalah suatu sistem di mana seleksi film dilakukan oleh asosiasi-asosiasi. Untuk apa? Untuk asosiasi-asosiasi bangkit dan bekerjasama, berorganisasi dengan Festival Film Indonesia ketika institusi itu belum bangkit pasca pandemi. Maka ada jenjang pertama, film diseleksi oleh asosiasi-asosiasi profesi dari kameramen, sutradara, penulis, dan juga sebagainya.
Jenjang kedua, film dipilih oleh anggota Akademi Citra atau kalau di luar negeri anggota Akademi Award. Pada saat itu anggota Akademi Citra belum mempunyai proses tercatat yang bisa diakses. Oleh karena itu tugas FFI, meskipun bukan tugas FFI, pada waktu melakukan pencatatan pemenang-pemenang Festival Film Indonesia agar tertulis sebagai ensiklopedi kita semua, masa pemenang ada datanya, dan agar mereka punya hak karena prestasinya untuk memilih. Maka Festival Film membangun sistem penjurian untuk menciptakan kerjasama dan kehidupan asosiasi, sekaligus memberi tempat dan penghargaan pada mereka yang memenangkan Piala Citra. Dan baru terakhir adalah proses penjurian oleh orang-orang yang dipilih bersama antara institusi, yaitu asosiasi, Citra, dan dari FFI. Orang-orang tersebut mewakili ekosistem dari orang film sampai pendidik, budayawan, dan sebagainya. Oleh karena itu sistem penjurian adalah suatu sistem yang membangun ekosistem sinema Indonesia, baik organisasinya maupun pencapaiannya. Maka pada tahap pertama disebut tahap pembangunan kesatuan. Tahap tahun kedua adalah tahap apa yang disebut peletakan ekosistem film Indonesia yang baru, karena pada saat itu muncul OTT yang sebelumnya belum. Dan pada saat tahun kedua ini kita lihat sinema Indonesia juga bangkit di berbagai belahan dunia, baik pada seninya maupun pada industrinya. Bahkan pada bulan kemarin, atas juga peran dari Kemendikbud, kita hampir 20 film terusan dan hampir 85 orang atau insan film yang dikirim ke Busan dan menjadi forum utama Busan International Film Festival. Dan mengambil judul yang luar biasa sekali, Renaissance. FFI menemani dunia film dalam melakukan apa yang disebut kerja Renaissance itu sendiri. Karena FFI bukan sekedar organisasi yang hidup untuk dirinya, tapi melayani ekosistem itu. Tahun ketiga ini adalah tahun transisi. Setelah terjadi peta kuat kokoh tentang sinema Indonesia, ini adalah tahun transisi. Yang dikatakan oleh ketua kita bahwa seluruh sistem FFI menjadi suatu media yang tersistematik, terakses, terbuka, dan Anda bisa buka lewat webnya dan report-report kita secara terbuka. Oleh karena itu kita harapkan pada tahun ketiga ini, tahun transisi adalah tahun peralihan atau apa yang disebut dengan era baru dari mereka yang nanti akan menjalankan FFI tahun berikutnya dengan buku, katalog, bahan data, materi yang terakses, terdata, dan tersistematik dari konsep sampai prosedur cara memilih dan sebagainya. Oleh itu saya di sini atas nama pribadi ataupun diwakili mengucapkan dengan rasa haru teman-teman tim yang telah bekerja keras semuanya, dan juga Kemendikbud dan ketua dan juga media yang telah memilih dan menemani kita semua hingga tahun ini. Kalau ditanya apakah yang akan terjadi pada FFI tahun ini, ikuti nanti malam penganugerahan tanggal 14 setelah era yang disebut era ekosistem media baru. Festival Film Indonesia di tahun itu antara film, OTT, dan pencapaian industri dan film seni, di mana hampir di setiap film di dunia, baik seni dan industrinya tercatat di dunia. Maka tahun ini Anda boleh menunggu di malam anugerah sebetulnya apa yang menjadi peta baru di tahun ini. Dari catatan Dewan Juri yang paling menarik adalah festival ini diikuti oleh mereka yang berprestasi di tahun-tahun sebelumnya, tapi juga mereka yang baru muncul. Tahun ini juga diikuti oleh apa yang disebut produser-produser yang matang, besar, tapi juga produser-produser yang mampu bertumbuh dengan cara-cara mereka sendiri. Tahun ini juga kita melihat suatu peta di mana keberagaman pada tema juga terjadi pada film-film yang masuk dan berkompetisi di Festival Film Indonesia. Mari kita rayakan tahun transisi ini dengan apa yang disebut kegembiraan menghadapi malam anugerah tanggal 14 untuk melihat peta baru Indonesia terjadi dan terwujud apa
akan terlihat pada mereka yang nanti akan meraih penghargaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Gali. Nah, jadi tidak sabar ya teman-teman ingin langsung fast forward ke 14 November jam 7 malam di Ciputra Artpreneur. Semua harus hadir ya. Tapi tadi juga sudah disebut-sebut, aku penasaran juga sih ingin tahu siapa saja anggota Dewan Juri Akhir FFI 2023. Pasti teman-teman media juga ingin tahu. Untuk itu langsung kita saksikan video berikut ini. Kita kenalan sama mereka ya. Sedikit saja menambahkan bahwa kami juga sekaligus nih, saya udah diprototin sama Mas Arya dan kawan-kawan yang publisis. Ada yang miss tadi lupa ketinggalan satu, yaitu siapa pengisi acara festival film malam juga nanti. Ada dua, ini dua-duanya legend gitu ya. Ada Iwan Fals dan mudah-mudahan Pak Mahendra karya kritik yang merupakan karya dari teman-teman media bisa terus ada dalam penyelenggaraan Festival Film Indonesia ke depannya, sebab film kembali ada di era di mana Mas Garin dan kami semua menyelenggarakan Festival Film Indonesia. Jadi mudah-mudahan karya kritik bisa terus ada dalam Festival Film Indonesia. Itu saja. Terima kasih Pak Tua. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Tua. Ini kemejanya Pak Mahendra dan Pak Ketua kembaran. Ya. Tanya lucu juga nih kalau aku punya. Ini bisa dibeli di mana ya? Coba itu Pak Keplak, gimana itu bisa diakses di mana, nanti di follow aja di Instagramnya. Yang tahun lalu ya? Ya, ini baru. Telusur kultur juga. Ini partner kami telusur kultur. Ini Mas Garin juga. Ya, ini jadi ada dua versi, ada yang seperti ini, ada yang monokrom yang hitam putih. Keren. Dan Kemudian Pak Mahendra dibedakan yang muda dan yang senior ya. Ini baju kita kalau komitenya lagi pakai sekarang yang di depan ini baju tahun lalu. Tahun lalu. Jadi ini sisa kodi. Komite udah banyak
penilaian film-film yang masuk dalam nominasi Piala Citra 2020. Yang kedua, apakah jumlah penonton di bioskop ataupun di OTT menjadi salah satu indikator penilaian para nominir? Dan apabila menjadi indikator penilaian, berapakah persentasenya? Ketiga, terakhir, apakah film-film yang ikut serta dalam festival film di luar negeri berkesempatan lebih besar untuk menjadi nominir ketimbang film-film yang tidak mengikuti? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaannya langsung tiga, itu saja dari saya. Baik, Mas. Oke, silakan. Saya jawab ya. Ya. Pertama, indikator. Kalau dalam tahap nominasi, tentu Akademi Citra memiliki wewenang penuh dalam menentukan siapa nominasi. Jadi kami biasanya melalui pedoman yang disusun oleh tim penjurian. Nanti Mas Erik akan menjelaskan apa-apa saja beberapa poin yang perlu dijaga dalam menentukan elemen-elemen terbaik dalam sebuah film. Karena asosiasi juga telah mengirimkan kepada kami biasanya dari sinematografer apa unsur yang penting yang harus diperhatikan, dari skenario itu disusun oleh asosiasi skenario dan lain-lain. Itu menjadi pegangan mengikuti apa yang sudah dipersiapkan oleh tim penjurian. Yang pertama soal indikator, dilengkapi dengan Mas Erik akan menjawab. Kalau soal apakah jumlah penonton mempengaruhi film itu akan masuk dalam nominasi atau tidak, terus terang saya akan jawab tidak. Gitu ya, jumlah penonton tidak mempengaruhi apakah film itu menjamin akan ada di dalam urutan atau mendapat nominasi atau tidak. Itu di luar kendali kami, karena balik lagi suaranya adalah suara Akademi Citra. Jadi Akademi Citra lah yang menentukan seluruh jajaran peraih nominasi berdasarkan background dari tiap-tiap anggota akademi. Jadi ada yang backgroundnya sinematografer, backgroundnya scriptwriter, director, producer, dan aktor, dan lain-lain. Jadi mereka lah yang menentukan. Soal apakah festival film internasional bagi film Indonesia yang mengikuti festival film Indonesia memiliki kans lebih besar untuk masuk dalam nominasi. Jawabannya adalah karena ini adalah festival film Indonesia, maka keterlibatan film Indonesia pada festival internasional pasti akan menjadi pertimbangan seluruh jajaran Akademi Citra, karena itu informasi yang penting untuk mereka highlight. Bagaimana mungkin ketika sebuah film menorehkan prestasi yang cemerlang di festival film internasional, tiba-tiba begitu saja lewat di dalam negeri? Itu juga akan menjadi pertanyaan. Tapi lagi-lagi tidak ada hal yang sangat amat menjamin film seperti apakah kalau di festival internasional udah pasti masuk FFI, atau film yang laku penontonnya jutaan sudah pasti juga ada di FFI, ya belum tentu. Tapi kalau festival film internasional, saya rasa kemungkinannya memang pasti lebih besar untuk awareness itu muncul pada sinias-sinias yang memilih berdasarkan kualitas film itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Soal indikator tambahannya mungkin monggo Mas Erik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sendiri sebagai ketua komite ya penjurian, itu biasanya tugasnya menjadi semacam host dan tidak punya hak untuk memberikan penilaian. Saya menjadi host dari dewan juri yang sudah tadi ditayangkan. Itu pertama. Tugas saya salah satunya adalah memberikan apa yang disebut dengan indikator-indikator ataupun syarat-syarat penilaian. Nah, kalau Anda membuka web dari FFI, maka Anda akan bisa membaca apa yang disebut syarat-syarat penilaian dari setiap kategori ataupun film terbaik ataupun standar terbaik, dan syarat-syarat itu dibuat oleh masing-masing asosiasi. Jadi asosiasi sutradara mungkin misalkan 9 syarat yang disebut sutradara terbaik itu tertulis semuanya. Demikian juga asosiasi kamera, asosiasi profesi yang lainnya itu ada semua juga. Jadi ketika saya sebagai host mengajak juri, saya akan mengumumkan, akan dibacakan
indikator. Kedua, apakah jumlah penonton? Tentu saja jumlah penonton tidak mempengaruhi demikian. Oleh karena itu, untuk membangun ekosistem pada apa yang penonton, kita punya apa yang disebut film favorit dan bintang atau aktris favorit. Untuk juga kita memberikan tempat pada apa yang disebut dengan nilai-nilai publik ya, dan hubungannya dengan masyarakat. Itu kita punya itu. Kemudian yang ketiga tentang film dari pemenang-pemenang di luar negeri. Apakah mempengaruhi atau tidak? Sebaiknya bahwa saya akan memberikan seluruh data pada seluruh juri. Data itu padanya latar belakang data sini sudah ada ketika diminta. Latar belakang meraih apa saja ketika diminta. Data-data ini pasti oleh setiap juri akan diolah. Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi itu tergantung pada jurinya masing-masing. Tapi kita secara objektif harus memberi seluruh data dan menyediakan seluruh data pada seluruh anggota juri. Sehingga ketika ada penilaian yang bisa tersebut sama, maka data-data itu bisa menjadi pertimbangan oleh para juri atau justru tidak menjadi pertimbangan juga tidak ada masalah. Tentu saja ini mengakibatkan mereka menang di dalam festival mempunyai data yang lebih bernilai untuk menjadi pertimbangan, tapi semua diserahkan